Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PPKN tema 4 subtema 2, yaitu tentang menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bagaimana itu, apa itu keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, oke, langsung saja kita bahas video kali ini. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini ya, tema 4 subtema 2 muatan PPKN ya, KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Itu usaha kita, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan hidup ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keberagaman kegiatan ekonomi disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Jadi setiap orang itu kan memiliki potensi, bakat, minat sendiri-sendiri. Antara satu orang dengan orang lain itu memiliki potensi yang harus kita gali, potensi yang harus kita latih untuk bekal hidup nanti. Ya, potensi tersebut ya bisa terus-menerus diasah dengan rajin berlatih ya, dan tidak mudah putus asa. Nah, kalau kita latih apa yang menjadi bakat kita setiap hari ya, kita latih, maka akan menjadikan kita itu terampil di bidang tersebut. Nah, ya, misalkan gini, nah, ada salah seorang yang pandai menggambar misalkan ya, memiliki keterampilan menggambar ya, sehingga dengan pintar menggambar, gambarnya bagus, bisa diarahkan menjadi seorang perancang misalkan, perancang pakaian misalkan, perancang pakaian yang terkenal. Dia merancang bagaimana gambar yang sesuai, busana yang hebat, sesuai dengan perkembangan zaman. Atau bisa juga orang yang bisa menggambar itu bisa menjadi perancang gambar bangunan misalkan. Nah, sehingga dia akan diasah terus potensinya untuk dilatih terus untuk menjadi seorang insinyur misalkan. Nah, potensi-potensi tersebut semuanya butuh latihan, butuh semangat untuk berlatih, semangat untuk berjuang agar bisa mengantarkan orang tersebut menjadi sesuai dengan keinginan yang dimiliki dan sesuai bakat yang dimiliki tersebut. Oke ya, dalam kehidupan sehari-hari yang namanya kegiatan ekonomi ya, setiap orang memiliki kegiatan ekonomi berbeda-beda. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kantor. Semuanya itu ya, kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita ya. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai antara pelaku ekonomi satu dengan ekonomi yang lain, karena setiap orang memiliki tadi ya bakat dan minat sendiri, memiliki potensi sendiri, sehingga apa-apa
yang dilakukan untuk menggali potensi tersebut, mari kita saling menghargai, saling menghormatinya, agar tidak terjadi kesenjangan atau permusuhan, bahkan sampai perselisihan dan permusuhan itu ya. Nah, maka dari itu kuncinya adalah saling menghormati dan saling menghargai. Menghormati dan menghargai usaha orang lain ya, merupakan salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Nah, karena apa? Usaha ekonomi yang berhasil akan memperkuat perekonomian bangsa, sehingga kesejahteraan masyarakat yang diinginkan akan tercapai. Nah, jika masing-masing seseorang tersebut memiliki usaha ekonomi yang kuat semuanya ya, maka negara tersebut akan menjadi maju ekonominya. Nah, maka dari itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga apa yang telah menjadi produk atau buatan yang dari anak-anak bangsa kita ya. Maka dari itu ya, mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara ya. Tanah air kita harus kita cintai, itu merupakan kewajiban wajib bagi setiap warga negara. Dengan mencintai tanah air, maka dapat diwujudkan dalam berbagai hal ya. Salah satunya dengan bangga menggunakan barang-barang buatan warga sendiri ya. Tidak peduli perkembangan yang ada di luar, memang semua barang itu berkembang terus, tapi saya yakin di negara kita sendiri semuanya pasti sudah akan berinovasi, akan membuat perkembangan bagaimana mengembangkan usaha-usaha tersebut, akan mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu ya, kita harus bangga terhadap hasil karya teman kita. Nah, apalagi di kelas ya, kita harus saling menghormati karya-karya teman kita tersebut. Manfaat menggunakan barang buatan negeri sendiri. Nah, contohnya satu ya, kenapa kalau kita disuruh menggunakan barang-barang buatan dalam negeri? Karena apa? Karena bisa memupuk rasa cinta tanah air. Nah, dengan bangga apa yang kita pakai, apa yang kita makan, semuanya adalah produk dalam negeri, maka kita akan menjadi bangga dan akan menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, bahwa bangsa kita mampu untuk bersaing dengan dunia luar. Yang kedua adalah memajukan industri dan produsen dalam negeri ya. Dengan habisnya produksi yang ada di dalam negeri untuk konsumsi warganya sendiri, maka industri di dalam negeri akan meningkat, maju. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Dengan terjualnya hasil-hasil produksi, maka masyarakat ini akan menjadi lebih sejahtera. Nah, yang keempat adalah mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Nah, kenapa ya? Dengan adanya barang dalam negeri yang terjual banyak, akhirnya produksi lagi ya, masyarakat menjadi sejahtera, maka pembangunan nasional tujuan yang ada di dalam negara kita maka akan menjadi berkembang, menjadi akan tercapailah tujuannya.
Yang kelima yaitu manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri akan ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri sendiri kepada masyarakat dunia. Misalkan contoh ya, kebanggaan kita misalkan produk batik ya. Batik kita kenalkan ke seluruh dunia, maka akan menjadi ikon bahwa bangsa Indonesia adalah penghasil batik terbesar di dunia. Yang keenam adalah membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Dengan adanya bahwa misalkan tadi ya batik ya, kemudian dipatenkan barang tersebut bahwa batik itu adalah produk Indonesia, maka di dunia luar akan mengakui bahwa batik itu asli buatan Indonesia. Itu adalah manfaat menggunakan barang-barang buatan negeri sendiri atau buatan dalam negeri. Oke, saya kira itu ya pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat ilmunya. Nah, silahkan bisa dipelajari, cari wawasan yang lain tentang keberagaman kegiatan ekonomi ini. Demikian ya pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.